Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang uji C-square, yang mana kami beranggotakan Dina Apriana, Dona Julianti, dan Vina Ustafiani. Oke, materi yang pertama yaitu pengertian C kuadrat. Uji C kuadrat atau X2 dapat dikatakan sebagai uji proporsi untuk dua peristiwa atau lebih dan data berjenis nominal, sehingga datanya bersifat diskrit. Dalam uji C kuadrat dihadapkan pada suatu pengujian apakah perbedaan antara frekuensi hasil observasi atau disimbolkan FO dengan frekuensi yang diharapkan oleh peneliti atau disimbolkan FE atau FH dari sampel yang terbatas merupakan perbedaan yang signifikan atau tidak. Nah, yang selanjutnya itu rumus. X2 sama dengan sigma buka kurung FE dikurang FO tutup kurung 2 FE. Yang dimana FO itu frekuensi observasi, FE itu frekuensi yang diharapkan atau teoritis, X2 itu sama dengan C kuadrat. Dengan catatan bila frekuensi harapan atau FE tidak diketahui maka dapat dicari dengan rumus FE sama dengan sigma FON. Oke, selanjutnya itu kegunaan C kuadrat. Yang pertama itu C kuadrat untuk menguji proporsi. Nah, pengujian ini dilakukan untuk menguji hipotesis nihil yang menyatakan proporsi-proporsi dari beberapa individu atau sampel yang diteliti itu mempunyai sifat atau kriteria yang sama. Misalnya proporsi tidak senang, proporsi setuju, dan proporsi tidak setuju. Nah, prosedur uji statistik C kuadrat yang A itu mempunyai hipotesis dalam uraian kalimat, yaitu HO dibagi FO sama dengan FH atau buka kurung FO dan FA sesuai atau fit. Selanjutnya HA dibagi FO sama dengan FH buka kurung FO dan FH tidak sesuai atau tidak fit tutup kurung. Oke, yang selanjutnya itu yang B, menentukan level of significance. Di sini kita dapat menggunakan taraf keyakinan yaitu 80%, 90%, 95%, 98%, dan 99% sesuai dengan taraf keyakinan si penguji. Nah, derajat kebebasan ditentukan melalui banyaknya pasangan frekuensi dikurangi dengan banyaknya besaran yang dihitung dari hasil observasi atau pengamatan yang digunakan untuk menghitung frekuensi harapan. Nah, selanjutnya itu C, menghitung X pangkat 2 hitung dan X pangkat 2 tabel. Yang pertama, menghitung nilai X pangkat 2 hitung dengan rumus X pangkat 2 sama dengan sigma buka kurung FE dikurang FO tutup kurung pangkat 2 dibagi FE. Yang kedua, nilai X pangkat 2 tabel. Nilai dari distribusi X pangkat 2 tabel tergantung dari derajat bebas V, degree of freedom. X pangkat 2 tabel sama dengan X pangkat 2 dB sama dengan K dikurang 1, A sama dengan derajat bebas atau taraf signifikan. Yang D itu menentukan kriteria penguji. HO diterima jika X pangkat 2 hitung lebih besar X2 tabel. Dalam buka kurung A dibagi K kurang 1 tutup kurung. HO ditolak jika X2 dihitung lebih kecil X2 tabel. Buka kurung A dibagi K dikurang 1 tutup kurung. Yang E itu membuat keputusan. Oke, selanjutnya itu kegunaan C kuadrat. Yang mana yang kedua itu uji independensi. Nah, uji independensi ini digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh suatu variabel atau sampel terhadap variasi atau sampel lainnya yang dibagi menjadi beberapa subvariabel. Misalnya pengaruh tingkat pendapatan terhadap pola konsumsi, pengaruh usia terhadap kemampuan bekerja, dan pengaruh usia terhadap tingkat produktivitas kerja dan sebagainya. Yang ketiga itu uji kecocokan atau kesesuaian, di mana uji ini akan mengetes apakah frekuensi nyata atau hasil pengamatan observasi sesuai dengan frekuensi yang kita harapkan. Oke, materi yang selanjutnya yaitu kegunaan C kuadrat.
4 yaitu C kuadrat untuk pengujian hipotesis. 5 C kuadrat untuk uji normalitas. Nah, salah satu syarat analisis statistik adalah bahwa data empiris ini berdistribusi normal. Untuk uji normalitas data itu menggunakan perangkat SPSS. Peneliti bisa menguji Kolmogorov, Smirnov, atau Kazi. Sedangkan untuk uji normalitas secara manual itu tersedia C kuadrat. Cara yang ditempuh untuk uji normalitas dengan C kuadrat adalah yang pertama, itu menyusun data dalam distribusi frekuensi, yang kedua itu menghitung nilai rata-rata, yang ketiga itu menghitung standar deviasi, dan yang keempat itu menghitung luas daerah di bawah kurva normal masing-masing kelas interval. Oke, materi yang selanjutnya yaitu kelebihan dari C kuadrat. Nah, ada beberapa kelebihan dari distribusi C kuadrat, yaitu antara lain yang pertama, konsep C kuadrat dalam statistik non-parametrik mudah untuk dimengerti. Yang kedua, dapat digunakan untuk menganalisa data yang berbentuk hitungan maupun peringkat atau rank. Yang ketiga itu perhitungan yang harus dilakukan pada umumnya sederhana dan mudah, khususnya untuk data yang kecil. Oke, selanjutnya yaitu kelemahan C kuadrat. Nah, kelemahan uji C kuadrat yang pertama itu uji ini sensitif terhadap banyaknya sampel yang digunakan. Yang kedua, uji C square hanya memberikan informasi tentang ada atau tidaknya hubungan antara kedua variabel tersebut. Nah, uji ini tidak memberikan informasi mengenai seberapa besar hubungan yang ada antara kedua variabel tersebut serta bagaimana arah hubungan yang ada. Yang ketiga, uji C square hanya bagus digunakan untuk skala data nominal untuk kedua variabel yang diuji. Nah, uji ini lemah digunakan jika variabel tersebut berskala ordinal. Baik, mungkin hanya itu materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.